Halo semuanya, apa kabar? Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa. Kita sudah 2 minggu lebih tidak bertemu di sekolah minggu kita ini. Udah lama ya tentunya. Nah, adik-adik semua, kita di rumah saja. Kira-kira bosan gak sih di rumah itu? Selama di rumah, kita belajar di rumah, mengerjakan tugas dari rumah, tidak bisa kemana-mana, semua serba terbatasi. Nah, kira-kira apa yang membuat kalian rindu? Apa yang kalian rindukan selama ini? Wow, ada yang kangen atau rindu bermain sepeda. Ada yang kangen untuk bermain lompat tali bersama teman. Ada juga yang kangen bermain bola. Ya, semua pada kangen, pada rindu untuk berkumpul semua. Pagi hari ini, Ibu akan bercerita. Cerita yang akan diambil adalah Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Kisah ini diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Nah, sudah siap semuanya? Sudah siap untuk mendengarkan cerita pagi hari ini? Ya, kita akan mulai ya. Iya. Pada suatu hari, Petrus bersama Yohanes sedang berjalan menuju bait Allah, karena sudah waktunya bagi mereka untuk berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Mereka harus melewati sebuah gerbang yang bernama Gerbang Indah. Gerbang Indah. Wah, kalau kita perhatikan, pasti bayangan kita gerbang itu indah sekali ya. Tetapi, ketika sampai di gerbang itu, pemandangannya tidak seindah namanya. Banyak orang sakit dan pengemis berada di sekitar gerbang tersebut untuk mencari uang dengan meminta sedekah dari orang yang berjalan melalui gerbang itu. Ada seorang laki-laki lumpuh sedang duduk di gerbang itu. Ia sudah lumpuh sejak ia lahir dan tidak ada yang mengurus dan merawatnya. Bayangkan, mempunyai 2 kaki tetapi tidak dapat berjalan. Sedih sekali ya. Oleh karena itu, ia hanya ditaruh di gerbang dengan bantuan teman-temannya. Orang ini bergantung dengan orang lain dan memohon belas kasihan dari orang-orang yang sedang lewat di situ. Ketika ia melihat Petrus dan Yohanes, orang itu meminta sedekah dari Petrus dan Yohanes. Setiap orang yang lewat, dia mintai sedekah. Demikian juga saat Petrus dan Yohanes lewat, orang ini juga meminta sedekah. Tapi apa yang dilakukan Petrus dan Yohanes? Petrus dan Yohanes memandang laki-laki itu. Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan padamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Itulah yang dikatakan Petrus kepada orang itu. Kemudian Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantunya untuk berdiri. Laki-laki tersebut mencoba untuk berdiri dengan bantuan Petrus. Dan seketika kakinya menjadi kuat dan dapat berjalan kembali. Ia sangat senang dan bersuka cita hingga melompat-lompat. Ia juga mengikuti Petrus dan Yohanes untuk pergi ke bait Allah. Sepanjang perjalanan, ia berjalan, melompat, dan bernyanyi dengan penuh rasa syukur dan senang memuji nama Tuhan.
Semua orang yang ada di sekitar tempat ini bingung melihat laki-laki yang bernyanyi dengan riang. Setelah dilihat dengan baik, orang banyak mengenalinya. Dia adalah laki-laki yang selama ini mengemis di gerbang indah. Mereka bertanya, orang itu kan lumpuh. Mengapa sekarang dapat berjalan? Bagaimana mungkin? Semua orang menjadi takjub dan tercengang. Karena orang yang lumpuh bisa berjalan, bahkan melompat. Laki-laki itu dapat sembuh bukan hanya karena Petrus memberikan mukjizat dalam nama Tuhan Yesus. Laki-laki itu dapat berjalan karena Petrus memiliki iman kepada Yesus. Ya, keyakinan dan iman Petrus kepada Yesus telah menyembuhkan orang lain. Petrus menjadi alat kasih Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi orang lain. Lewat Petrus juga membuat orang lain mengenal kebaikan dari Tuhan. Dan orang tersebut memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, kira-kira dari cerita itu, apakah kalian punya iman? Apakah kalian bisa berbuat seperti yang dilakukan Petrus? Apa yang dapat kita pelajari dari cerita ini? Ya, pelajaran yang didapat dari cerita ini adalah 1. Percaya pada Tuhan. Jelas, kita orang beriman. Kita harus percaya pada Tuhan. Yang kedua, Tuhan menolong setiap orang yang percaya kepadanya. Ketiga, memberi dengan tulus ikhlas. Tidak karena pingin dikenal, pingin diingat jasanya, tapi dengan ikhlas. Yang keempat, kita dapat menolong dan peduli pada sesama. Saat ini, kita pun juga harus peduli dengan sesama di sekitar kita. Dan yang terakhir, kita dapat menjadi alat kasih Tuhan. Seperti apa? Ya, contohnya kita dapat mendoakan teman. Kita dapat berbagi apa yang kita punya. Nah, adik-adik, Ibu yakin kalian bisa melakukannya. Karena kalian adalah anak-anak spesial di mata Tuhan. Karena kalian adalah anak yang tangguh, anak yang bisa diandalkan. Nah, demikianlah cerita dari Ibu untuk hari ini. Ibu yakin dan percaya kalian hebat. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Amin.